Shalom Om, Tante. Halo. Iya, jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol ya Om Tante sedikit. Kita mau sharing life sih sebetulnya, karena kan tema Natal kita tahun ini carilah dahulu kerajaan Allah. Aku percaya waktu kita mencari kerajaan Allah dalam keluarga kita pasti nggak lewat dari pengalaman-pengalaman pribadi, nggak lepas dari pertolongan Tuhan buat hidup kita. Dan aku rindu kesaksian hidup dari Om Tante bisa memberkati kita semua jemaat GBHOT ya. Jadi kita ngobrol santai aja, apa yang ingin di-sharingkan, dicurahkan, silakan, waktu dan tempat kita sudah sediakan, dan kiranya obrolan kita boleh jadi berkat ya. Jadi awalnya Om Tante, aku pribadi bersyukur banget kenal sama Om Tante di gereja ini, karena aku merasa sebagai sesama pengerja yang kita memang udah lama di GBHOT, Om Tante tuh ada banget dalam perjalanan gereja ini. Dari kita masuk ke gereja ini, gimana Om Tante tuh begitu setianya, dari belum ada Efraim sampai udah ada band sekarang. Itu benar-benar perjalanan dan perjuangan yang luar biasa. Papa Mama pun sebagai Pak Gembugem juga begitu merasakan kehadiran Om Tante tuh ada dalam perjalanan GBHOT. Nah, sekarang Tante, Om, aku mau tanya nih, waktu pertama kali Om dan Tante mengenal Tuhan pertama kali gitu ya, kita kan memang mungkin ada yang lahir memang sudah Kristen, tapi waktu perjalanan hidup pasti ada momen pertama kali kita mengerti dan mengenal gitu Tuhan tuh seperti apa sih. Kalau Om dulu, kira-kira Om menggambarkan Tuhan pada saat itu seperti apa, Om? Ya, kalau ditanya Tuhan itu seperti apa ya, Tuhan itu sangat baik, sungguh sangat baik gitu. Kalau saya lagi ditanya lebih dalam lagi, pengenalan akan Tuhan itu ya dari nama saya saja sudah Yohanes. Nama ini kan nama Alkitab ya. Betul. Nah, jadi gitu nama itu diberikan. Sebenarnya yang memberikan nama ini, kalau dulu cerita ibu saya, bapak saya kan tentara. Jadi ketika bapak operasi DITI itu di Aceh, saya melahir. Ada orang Batak yang memang nggak ikut operasi, dialah yang menjaga ibu. Gitu. Lalu kemudian dia bermimpi ada orang berpakaian putih. Besok anak itu akan lahir laki-laki, beri namanya Yohanes katanya. Jadi dari situlah nama saya Yohanes. Jadi sudah dinubuatkan ya, Om ya? Jadi ya memang Tuhan itu sudah mengatur jalan kita, seperti kata sebuah lagu, setiap langkahku diatur oleh Tuhan katanya. Ya saya kira seperti itulah Tuhan itu baiknya dalam hidup saya, penuh dengan bermacam-macam, tapi saya bisa simpulkan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik ya. Kalau Tante sendiri, Tante, waktu pertama kali Tante mengenal Tuhan, gambaran Tuhan di Tante tuh seperti apa sih? Oke. Kalau gambaran Tuhan itu saya nggak bisa bilang dengan kata-kata ya. Ini saya beda dengan Om ya, yang latar belakangnya memang basicnya itu Kristen. Kalau saya sendiri sebenarnya bukan dari latar belakang Kristen ya. Jadi ketika itu ya kebetulan papanya saya juga seorang militer ya, tentara. Wow. Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman dan basic orang tua yang bukan Kristen gitu ya. Dan kita 10 bersaudara, 3 dari 10 bersaudara itu adalah Kristen, termasuk tante, saya sendiri. Saya mengenal Tuhan Yesus itu pada saat saya masih belum menikah ya, di usia masih seorang gadis. Pada tahun 99 November, saya ingat ketika itu saya diajak adik saya PPW Night. Jadi saya di situ nggak tahu apa arti, nggak tahu yang namanya itu kebaktian, tapi tahunya saya itu dibawa adik saya like musik kata gitu kan. Tapi ternyata kan saya masuk, ternyata di situ ada kebaktian dewasa muda dan cukup lumayan jemaatnya, dan sisanya ternyata ada altar call terima Yesus, dan saya undang terima Yesus, tapi saya nggak tahu, saya cuma ikut aja, saya seperti kayak ada yang suruh dorong itu. Ketika saya pulang dari acara itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Kok saya lihat apa ya gitu, lama-lama saya cari ternyata sang sosok Tuhan Yesus itu saya anggap seperti sosok yang mengagumkan bagi saya, nggak terbilang lah gitu. Ternyata dia sang raja dulu sama saya yang
yang mungkin selama ini yang saya cari kan, saya mencari sebenarnya gitu kan, ternyata saya menemukan gitu. Jadi sampai saat ini saya tuh saya anggap ya Pak, cinta pertama saya seperti ya kayak kita orang cinta pertama ya gitu ya kan, nggak bisa lupa gitu. Jadi itu yang saya bilang seperti momen yang nggak pernah terlupakan. Itu pengalaman saya pribadi pertama dengan Tuhan ya. Pertama kali ini Iya, ya. itu aja. Wah, luar biasa sih ya, memang susah digambarkan ya kadang, Iya. karena begitu dahsyatnya, begitu indahnya, begitu Iya. manisnya, sampai kadang tuh di mulut kata-kata udah nggak cukup Iya, gitu ya. tapi saya merasakan benar-benar ada keagungannya. Saya kayak nggak bisa ya apa ya, sukacita yang luar biasa. Ternyata Sang Juru Selamat itu telah menyelamatkan saya yang berdosa ini gitu kan. Gitu. Jadi saya baru apa namanya? Saya sama ini nggak tahu gitu. Iya, Mencari iya. jadi lewat adik saya ketemu teman Tuhan Yesus gitu. Luar biasa. Dan sampai hari Ada. ini, Diajak konser ya. iya, sampai hari ini saya masih tetap bawa Yang beban dalam gereja. doa. Apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan, yaitu Juru Selamat keselamatan, saya rindu juga dirasakan dari keluarga-keluarga. Amin, Tante. amin. Iya. Hmm. Lalu kan seiring dengan perjalanan waktu gitu, Om sama Tante lahir dari keluarga yang mungkin backgroundnya berbeda, Iya. tapi yang aku lihat kesamaannya sama-sama ada militer-militernya nih kayaknya ya. Iya. Berarti kurang lebih ada sebuah background yang sama lah ya. Nah setelah itu Om Tante ya Tuhan bersatukan gitu ya. Nah maaf izin tanya Om Tante, berarti usia pernikahan udah berapa lama Om Tante? Kurang lebih hampir 11 tahun. Udah 11 Masuk tahun 11 ya? tahun. Wow, ya udah lewat 10 tahun malah. Iya. Ya itu kan maksudnya perjalanan yang nggak sebentar ya gitu. Iya. Aku pribadi aja aku baru 8 tahun aja kayak Januari 11. oh 8. Ini Om Tante 11 lebih lama lagi gitu. Dan dalam rumah tangga itu kan waktu kita dua jadi satu justru bukan hanya bonus, tapi banyak ujian-ujian yang menjadi bonus juga dalam rumah tangga ya kan. Sebagai anak-anak Tuhan gitu yang dipersatukan Tuhan. Kalau kita boleh tahu nih Om Tante, sejak menikah 11 tahun yang lalu dipersatukan dalam pernikahan, lalu berjalanlah rumah tangga Om sama Tante sampai hari ini dengan sedemikian rupa, dikaruniai 2 orang anak yang luar biasa, yang pintar-pintar gitu ya. Ada nggak sih momen terberat, titik terberat gitu dalam hidup Om Tante yang sampai Om Tante tuh udah nggak bisa lagi mengandalkan orang, udah nggak bisa lagi minta pertolongan manusia, tapi momen tersebut tuh Om Tante cuma bisa ke Tuhan aja. Ada nggak sih dalam perjalanan rumah tangga ini? Bukan ada lagi ya, Pi? Iya. Banyak ya. Boleh dong Om Tante, ada yang kalau ada yang mau di-share, kira-kira momen apa sih yang menurut Tante sama Om paling berat, yang paling paling kena gitu? Boleh silakan Om atau Tante. Ketika udah pindah ke Jakarta ini ya, dulu kami pelayanan sebenarnya di Medan. Di pelayanannya saya bertemu dengan Mbak Rita ini, dan di sana juga kami menikah. Setelah dia hamil baru saya bawa kemari. Namun kemudian banyak hal-hal di dalam pelayanan ini, dalam pergumulan kehidupan juga, sehingga akhirnya kami di Jakarta ini, saya bilang di sini kita nggak usah melayani, kita jadi jemaat yang baik saja. Ada nanti gereja di GBI Point itu sama kayak gereja kita di Medan, tapi di situ jangan nanti heran cipika-cipiki kalau sudah pulang, aku bilang ketawa. Jadi disitulah kami bergereja hampir 3 tahun ya, Mi. Nah, 3 tahun lebih atau sampai 5 tahun lah kami di situ sebagai jemaat aja gitu. Kemudian Pak Rodi pernah bertanya kepada saya, ayo Pak Johannes kita melayani di sini. Lalu saya bilang, Pak saya sudah putuskan, ya, kami juga sudah putuskan, kami jadi jemaat yang baik saja, saya bilang. Kemudian dia nggak memaksa, tapi kemudian beberapa bulan kemudian dia minta lagi gitu. Ayo melayani Pak Johannes di sini gitu kan. Tetap jawaban saya sama. Gitu. Namun pada satu ketika diminta Pak Rodi lagi, ayo melayani Pak Johannes. Nah, sama kita melayani di gereja kita ini katanya. Lalu saya bilang sama Ibu Rita, itu tadi suara Pak Rodi bukan suara Pak Rodi lagi. Aku dengar, aku bilang. Nah, maksudnya gimana? Enggak Pak Rodi lagi itu udah Tuhan, aku bilang gitu. Jadi dia pakai Pak Rodi, tapi suaranya suara Tuhan. Saya dengar, aku bilang, ayo kita berdoa. Kalau memang ini panggilan Tuhan sama kita untuk melayani lagi,
kita melayani, aku bilang. Nah, namun kami sebagai jemaat tetapnya kami selalu ada pujian penyembahan di rumah. Kami sering memuji menyembah Tuhan pagi-pagi. Saya main gitar gitu, saya menyanyi, buka firman gitu sehari kan. Lalu pada saat itu saya berdoa, Tuhan, ini ada Pak Rodi, pendeta kami mengajak kami untuk kembali melayani. Kalau memang ini kehendak Tuhan, Tuhan nyatakanlah dalam hati kami bahwa memang ini panggilan Tuhan untuk kami melayani lagi gitu. Kemudian besoknya saya tanya lagi Mbak Rita, gimana di hati kamu, ada nggak panggilan Tuhan untuk melayani? Kalau saya tanya, tidak ada katanya. Saya pun ada, saya bilang. Oke, kalau begitu kita bilang sama Pak Rodi minggu depan kita siap melayani, aku bilang. Jadi ketemu lagi sama Pak Rodi, gimana Pak Johannes, katanya. Udah Pak, kami sudah berdoa dan kami siap melayani. Kemudian kami ditahbiskanlah kami sebagai pelayan Tuhan berdua. Ya, namun demikian itulah artinya bahwa Tuhan kalau sudah pernah kita melayani, Tuhan itu mencari kita terus. Seperti yang dibilang di dalam Alkitab bahwa dia tidak mau kehilangan dombanya satu ekor pun dia nggak mau. Ada 100, satu yang hilang, satu itu dicari gitu kan. Mungkin pada saat itu ketika kami sudah menjadi jemaat biasa saja, walaupun kita bilang kami mau menjadi jemaat yang baik, tapi dianggap sebagai domba yang hilang gitu kan. Karena domba ini kan ada juga yang melayani gitu, sehingga dicarinya sampai dapat. Akhirnya kami melayani, ditahbiskan, saya menjadi kabid pool ya. Ibu Rita kemudian menjadi Gembala Kul Afia ya, karena dulu juga dia saya kenal di pelayanan di Medan juga adalah Gembala Kul gitu. Kalau ditanya soal kehidupan kayak mana ya, kadang-kadang kita sampai ke titik nol sekali gitu. Pernah suatu saat uang belanja di rumah pun nggak ada. Nah, jadi saya bilang saya tinggal ada uang 10.000. Saya kasih yang 10.000 ini. Saya lihat minyak motor masih ada. Saya bergerak lah, waktu itu ada semacam tempat kita sering kumpul-kumpul lah di Jakarta ini sama kawan-kawan. Kita belum ada mobil. Belum ada mobil. Nah, kemudian ketika saya berjalan gitu kan, terus gitu hingga mau sampai di kantor itu di Cempaka Putih, saya lihat ada uang 100 di pinggir jalan. 100.000? Ya Pak, aduh 100.000 saya pikir. Saya berhenti, saya balik sambil gitu kan. Terus saya simpan gitu. Kemudian saya ke kantor, yang memang untuk ke kantor itu saya mau ketemu sama seseorang, saya mau pinjam di luangnya seperti itu. Memang dia nggak hadir. Jadi kalau nggak ada yang 100 itu mungkin kami nggak makan lagi di rumah gitu kan. Kemudian yang 100.000 itulah saya bawa ke rumah. Ini ada uang 100, di mana tadi kamu dapat katanya? Ya saya dapat di jalan tuh bilang. Dia bilang itu burung gagak yang ngasih, Tuhan yang ngasih katanya. Jadi itulah saya pikir suatu titik terendah dalam hidup ini di mana uang belanja pun tak ada, uang apa pun tak ada. Itu dan saya akui sendiri pada saat itu. Kemudian gereja entah kenapa ya pernah memberikan kami apa namanya itu yang beras, dikasih beras gitu ya. Pernah itu sampai 2-3 kali. Berapa kali lah, karena memang situasi dan kondisi ekonomi lagi dalam keadaan hidup betul. Kemudian tapi Tuhan selalu membawa kita, ada selalu maksud Tuhan dibawa kita di titik terendah itu, kemudian diangkat lagi kita naik gitu, sehingga kita menyadari bahwa tangan Tuhan itu selalu ada gitu. Bahkan kami bisa beli mobil dengan cara-cara yang ajaib. Kalau dibilang nggak aneh pun gitu. Kok bisa beli mobil gitu ya? Dan juga di gereja ini juga lahir Efraim, lahir Ben, anak saya anggap itu ini anak-anak gereja ini, karena dia di sini dibaptis waktu dalam keadaan hamil di sini doakan, juga dibaptis di sini, dan seterusnya sekolah minggu juga di sini. Saya itu yang menganggap gereja ini adalah tempat Efraim dan Ben lah, di sini dibesarkan oleh Tuhan. Itu yang membuat saya sering sukacita untuk terus melayani Tuhan, walaupun ya banyak juga hal-hal lah yang harus kita sama-sama di gereja ini untuk membesarkan gereja ini. Tapi kita selalu bertanya sama Tuhan, apa Tuhan kehendak-Mu dalam hidup kami sebagai pelayan. Ya seperti itulah yang saya sampaikan. Aku dengar cerita Om gitu ya, memang beban seorang kepala rumah tangga itu nggak mudah ya Om. Aku juga kan maksudnya di rumah aku punya orang tua, ada suami, aku benar-benar ngeliat
beban seorang laki-laki untuk menafkahi keluarga, untuk menjadi imam, nabi, dan raja itu sangat tidak mudah sih. Dan perjuangan Om sama Tante sampai hari ini buat aku tuh luar biasa sih gitu, melewati banyak hal yang kalau dipikir sekarang mungkin kita flashback ke dulu, kok kita bisa masih ada sampai sekarang ya, kok kita nggak menyerah ya gitu, kayak kekuatannya tuh dari mana sih selama ini gitu kan. Karena hidup kita tuh kadang yang kita jalani memang seberat itu gitu, tapi Tuhan tuh nggak pernah ninggalin gitu. Kalau Tante sendiri mungkin ada titik terberat apa Tante dalam berumah tangga sampai hari ini? Selama saya berumah tangga dengan Om Yohanes ya, ada kan perjalanan 11 tahun ya. Jadi kalau saya yang selalu setiap proses, setiap langkah yang saya ingat semua gitu kan. Bukan saya berarti mengingat itu untuk menoleh ke belakang gitu. Saya anggap supaya nanti ini bekal ke depan gitu. Supaya saya saya juga buat anak-anak saya, kita ada seperti ini karena di belakang gitu. Jadi atau boleh dibilang jangan yang sekarang gitu. Karena saya sebenarnya saya siapa gitu. Nah, kami mengalami titik terendah itu pada saat itu ya. Pertama COVID 2020 ya, di situ benar-benar kan kondisinya kan Om Yohanes kan dia aktivis politik gitu ya kan. Aktivis politik ini kan dia income-nya adalah tidak menurut tiap bulan itu rutin gitu ya. Kalau pegawai negeri mungkin akan rutin setiap bulan ya, udah teratur, tapi orang itu aktivis, dia bisa ada, bisa tidak, bahkan ada, nanti bisa banyak, nanti ya memang ya bisa nggak ada gitu. Tapi saya di situ saya sebagai ibu, sebagai istri juga saya bijak mengelola keuangan bagaimana bisa gitu ya. Meskipun semua tanggung jawab Om sebagai kepala rumah tangga tapi saya juga mau gimana. Dan saya merasakan pada saat titik terendah itu adalah pada COVID tahun 2020 pertama sekali ya. Itu benar-benar seperti ya semua pada kolaps ya. Karena mata pencaharian orang pasti tertutup gitu kan. Untuk yang mungkin punya jaminan gaji, walaupun dia nggak kantor tapi kan dia WFH tapi gaji masuk. Nah tapi kalau Om kan nggak masuk nih, kalau dia nggak ngopi proyek atau segala macam itu nggak akan cair gitu, walaupun dia bisa bayar phone segala macam, tapi kan untuk go tender kan harus ACC segala macam ini gitu ya. Nah jadi pada titik terendah pada saat itu juga saya pas lagi hamil Ben Yuda ya, saya sempat juga Tuhan kok saya kan pengen ngurus Efraim nih, kok tiba-tiba Tuhan kasih Ben gitu kan. Sebenarnya sih dalam hati udah menolak gitu kan, tapi Tuhan kan sediakan semuanya gitu. Tapi secara daging manusia ya saya tuh nggak kuat sebenarnya, apalagi seorang ibu saya pernikahan yang masih muda, jauh dari keluarga, tambah lagi saya ngurus anak yang masih baru SRK, yang baru belajar jalan dan inilah gitu. Saya harus ini. Nah di situ saya dalam keadaan hamil Ben Yuda gitu kan, dan kondisi keuangan juga tidak baik-baik saja pada saat itu. Tapi saya tetap beriman gini, masa iya sih Tuhan biarin kita gitu ya kan, sedangkan burung di udara Tuhan kasih makan gitu, bunga bakung di padang Tuhan hiasi gitu kan. Saya punya mulut, punya kebijakan, masa Tuhan kasih, masa iya sih gitu ya. Saya tetap punya iman gitu ya kan, meskipun kenyataannya dengan kasat mata saya nggak punya apa-apa di rumah. Iya gitu kan, hanya cuma punya beras dan telur di rumah gitu ya. Itu udah cukup gitu ya untuk menghidupin, untuk bisa bertahan jangan lapar gitu ya. Tapi berarti waktu kan itu COVID itu lama ya, tahun 2020 sampai 2023, 2 tahun lebih kalau nggak salah gitu ya. Tapi malah tiba-tiba ada aja gitu. Sebenarnya gini, Om Yohanes tuh sebenarnya punya fasilitas apapun, dia bisa konfirmasi ke keluarga yang di kampung karena dia juga punya ada aset-asetnya. Tapi gini, dia mau mengandalkan Tuhan itu ada gitu. Dia tetap gini, tunggu ya. Tapi sampai tunggu kan kita lihat ini kebutuhan perlu. Contoh kita nggak usah mau beli ini itu untuk yang sehari-hari aja buat makan ini, yang penting buat makan nih gitu kan. Nah itu. Tapi lama-lama Om mungkin dia gini ya. Ya tanggung jawab kan, sebagai imam kan, aku kan punya tanggung jawab anak dan istri makan gitu ya, ini seperti makan gitu. Tapi gini, saya tetap gini, tetap berdoa. Saya percaya, saya punya iman saya gitu, Tuhan aja, masa Tuhan nggak menyediakan semuanya gitu ya.
Akhirnya dengan lewat apa ya gitu, saya percaya itu semua yang datang itu Tuhan gerakkan hati orang gitu ya kan, untuk mengirim sesuatu ke rumah atau apa, tiba-tiba ini ada aja itu ibarat bantuan-bantuan itu datang tiba-tiba, bukan tiba-tiba, saya bilang ini karena ada kuasa Tuhan bekerja, kita berharap, berseru kepadanya, berseru gitu kan, minta gitu, Tuhan kasih gitu. Bahkan lebih daripada itu gitu, ternyata bisa berlalu gitu. Di samping itu juga pada saat itu saya hamil dan keadaan sakit. Sakitnya bukan sakit apa, sakit mengandung sebenarnya biasa ya, sakit mengandung, ibu mengandung biasa. Tapi saya sakitnya itu nggak bisa apa-apa, kayak harus bed rest gitu. Harus bed rest, punya anak kecil, ekonomi yang lagi tekanan, lagi dalam tekanan ekonomi, tapi saya berjuang gitu. Nah, ada sosok pada saat itu kebetulan sekarang dipanggil Tuhan, yaitu Dr. Susan, kakak dari Ko Haris ya, Susan Budiman ya dokter. Karena pada saat itu kan saya tahu tuh dia waktu aktif di gereja ini, dia selalu saya selalu sayang sama dia. Karena kalau saya konsul ke dokter lain kan saya sebagai dokter nih gitu kan. Puji Tuhannya Tuhan baik. Saya ketemu dengan Dr. Susan, yaitu di gereja HOT gitu ya kan. Saya sering-sering aja, Ci, kalau mau ini apa obatnya? Dia rasa pada saat itu, oh ini kak. Kakak tetap bertahan ya kak, kakak kuat, kakak hebat, kakak luar biasa. Karena kakak sudah mengandung anak ilahi yang dipercayakan Tuhan sama kakak. Itu kata Kak Susan ya. Saya ingat itu selalu, saya ingat sampai hari ini. Itu yang saya pegang, saya ingat itu Tuhan pakai si Susan ya, melalui Tuhan pakai si Susan, Tuhan nyatakan kuasanya. Kalau saya tadi tanya dokter kan saya butuh dia segala macam, tapi saya tanya vitamin buat Efraim, sama di mana Benny udah mulai saat itu nggak mau makan, nggak mau, cuma nanya ASI doang gitu kan, dia sampai dia kurus, padahal bukan karena kurang gizi, karena nggak mau makan gitu. Terus ada Kak Susan, ya kak jangan takut, itu nggak apa-apa, sama dia masih mau ASI masih aman gitu kan. Jadi dia kasih kakak, jangan takut, jadi aman sih kak. Jadi dia kasih sih asal namanya susu pen, yang penting masih dia mau makan, itu aman kak. Jadi Tuhan terima kasih, Tuhan baik lewat siapa aja gitu. Jadi saya pikir itu cara Tuhan itu menolong kami gitu kan, sehingga kami tidak kesulitan gitu kan. Ada cara Tuhan, bahkan ketemu orang-orang yang nggak sadar, dia ketemu dengan ibu ini gitu ya kan, nggak bisa siapa satu-satu dan banyak orang. Tapi saya anggap mereka yang saya jumpai itu Tuhan menemukan saya, dengan saya dikasih baju. Oh nanti kalau nggak mau makan ibu, anaknya kasih seperti ini, aman kok, nggak apa-apa bu, anak saya belum aman bu, nggak apa-apa ini gitu ya. Aduh, saya bilang, saya ketemu tadi ibu di jalan, tiba-tiba bilang lihat ini. Jadi saya anggap semua itu adalah Tuhan pakai caranya. Iya, kalau saya waktu masih gadis juga gimana tuh. Jadi saya anggap Tuhan itu adalah sosok yang benar-benar luar biasa buat saya, yang enggak pribadi yang benar-benar yang saya dambakan sampai hari ini gitu. Bahkan kemanapun selalu melekat gitu ya kan. Seperti gimana ya? Mungkin Om Yani juga bilang gini, kasihnya istri saya itu lebih kasihnya istri saya itu pada Tuhan lebih dibanding saya. Dia bahkan bisa apa segalanya, tapi dia kalau seperti dia di nomor 2 kan, sepertinya dia di nomor 2 kan gitu. Karena bagi saya Tuhan dulu nih gitu. Jadi kan kita kan nggak harus cari tempat, harus kita bersujud, tapi dimanapun kita kan hati kita terus ketuju pada Tuhan ya. Jadi saya percaya, jadi di titik terendah itu saya rasakan pas COVID itu ya, di mana saya lagi mengandung, urus anak kecil gitu kan. Ini saya harus tetap kuat. Bagaimana sih seorang ibu muda, seorang ibu di dalam keadaan punya anak kecil, tapi harus menyusui gitu ya kan. Tapi harus menahan gitu. Bagaimana saya kan, biasanya kan kalau ibu-ibu tuh biasa kan seorang ibu tuh kalau dia namanya baru melahirkan, dia harus cukup gizi ya supaya asupan asinya bagus gitu. Tapi gini, sampai jangan saya kelaparan supaya anak saya nggak kelaparan gitu. Tapi bisa ternyata puji Tuhan sekarang Ben malah luar biasa, malah nggak berhenti makan gitu. Nah kalau saya ketakutan gitu ya, gara-gara nggak mau makan gitu. Kalau sekarang kebalik, malah dia nggak berhenti makan, dia berhentinya kalau lagi tidur. Gitu. Jadi saya ternyata kekuatan saya itu waktu itu mungkin overthinking ya gitu. Jadi saya takut anak saya kekurangan gizi atau apa gitu ya kan. Gimana sih caranya, sampai saya cari
dokter masuk si Susan itu tadi, semua orang ibu tua saya jumpai, karena saya takut si Benny ini masa pertumbuhannya buruk gitu kan, saya takut gitu kan. Yang saya takuti itu gitu kan, karena dari mulai 8 bulan sampai dia berjalan 2 tahun dia nggak mau apa-apa kan ya, cuman ASI doang ya, makanya ketakutan saya itu masuk akal, cukup beralasan ya gitu kan. Seorang ibu muda pasti takut gitu anaknya kenapa-napa gitu kan, saya pikirnya gitu. Tapi ternyata kemudian dia sehat sekarang. Itu semuanya karena benar-benar Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang membawa, yang mempercayakan kita ada di tengah-tengah. Dan terima kasih juga buat gereja GBHOT yang ada gereja keluarga berkarakter Kristus. Terima kasih juga buat Pak Reditus sebagai Bapak Gembala, Ibu Rosyanti, Ibu Gembala yang selalu mensupport, merangkul. Saya bilang, saya punya saudara kandung. Saya ketemu di Jakarta juga punya saudara rohani, tapi melebihi saudara kandung. Karena memang itu yang saya rasakan, bukan dibuat-buat, memang itu yang saya rasakan dan keluarga kita rasakan. Jadi makanya semua kenangan-kenangan itu adalah, saya percaya itu Tuhan menyatakan bahwa kasih sayang Tuhan itu tidak pernah berubah sampai hari ini. Amin. Itu pengalaman pribadi saya. Amin. Wah, luar biasa Mas. Aku dari tadi ngebayangin gitu ya. Kadangkala pertama kali kita kenal Tuhan tuh imajinasi kita tentang Tuhan pasti kan yang baik-baik ya. Iya. Semua hidupnya kayaknya wah jadi anak Tuhan pasti kita diberkati terus, pasti apapun masalah hidup kita lancar terus. Ternyata tapi kan seiring berjalan waktu tuh ternyata tidak seindah itu. Tapi bukan berarti Tuhan jahat. Tapi Tuhan justru izinkan karena Tuhan mau memperkuat kita semua kan. Om Tante tuh perjalanannya buat aku begitu luar biasa. Karena di masa COVID itu, aduh aku paham banget yang Tante Rita sharingkan. Karena sebagai seorang ibu harus menahan diri karena keadaan, tapi punya anak yang harus diprioritaskan juga, itu sangat tidak mudah. Dan ya ternyata Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong Om dan Tante sampai hari ini, menguatkan, ya kan? Pertolongan itu bukan hanya materi, tapi juga support dari orang-orang yang Tuhan kirimkan buat Om Tante, itu semua juga ternyata menguatkan gitu. Nah sekarang kalau boleh Om Tante boleh saling lihat-lihatan dulu gak nih? Nah ini kan pasangan yang Tuhan tetapkan nih selama 11 tahun. Banyak proses kehidupan yang Om Tante jalani bersama. Semuanya nggak akan bisa terlewati kalau Om sama Tante nggak sama-sama. Jadi semua bisa dilewati karena sampai hari ini Om Tante masih saling mensupport satu sama lain, saling ada untuk satu sama lain. Boleh nggak? Iya betul. Boleh nggak di momen Natal ini mungkin Om sama Tante boleh lihat-lihatan dulu. Boleh Om mungkin boleh say thank you ke Tante. Tante juga mengucapkan apa isi hati Tante ke Om selama ini, ucapan terima kasih dan syukur karena sampai hari ini Om dan Tante berhasil menghadirkan kerajaan Tuhan dalam rumah tangga Om dan Tante. Silakan Om Tante. Bisa ya, Mani terima kasih ya. Ada satu lagi yang mau saya nyatakan, saya 2 kali pingsan. Wow. Nah, tapi ini istri saya merawat saya dengan baik. Baru terakhir ternyata ditemukan ada limfoma di perut, meningitis di kepala, itu semacam tumor ya. Meningioma ya. Meningioma di kepala. Ya semua kami lalui bersama-sama. Limfomanya sudah dioperasi baru-baru ini sudah sembuh. Baru meningiomanya yang di kepala ini mungkin di bulan 12 atau bulan 1 juga. Operasi saya yakin juga akan sama karena ada Tuhan yang menyertai, dan juga saya kuat karena istri saya ini demikian baik menemani, telaten, obat dan lain, bikin alarm itu makan obat gitu kan. Jadi itu semua kebaikan daripada kita. Selamat Natal kepada kita semua, juga kepada istri saya. Selamat Natal Mami. Nah, kita terus dalam Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan itu baik. Saya nggak bisa bilang ya. Sudah, mau ya jadi kayak seperti ini ya. Terima kasih buat Pak Yohanes, papinya anak-anak, Imam. Kalau bagi saya, Imam, kakak,
abang bagi saya, papa juga gitu ya, karena papa saya udah nggak ada pada saat 2006 papa saya meninggal oleh kanker komunikasi. Jadi saya ketika mau menikah dengan Pak Yohanes, saya anggap dia papa saya anggap dia abang saya, papa saya, teman saya gitu. Tapi memang di luar di samping itu ternyata memang banyak hal gitu ya, membuat saya kadang-kadang sedikit ada kecewa gitu. Tapi ternyata gini, kekecewaan saya itu mungkin bisa saya saya redam. Mungkin saya mengharap terlalu banyak gitu kan. Saya dia kan cuma manusia sih. Kok saya terlalu berlebihan mengharap gitu. Tapi akhirnya saya iya ya. Mungkin dia juga pengen cerita ke saya, nggak dengar cerita saya aja gitu. Jadi saya sangat berterima kasih gitu ya. Saya juga udah mendapatkan semua ya, sosok seorang yang seperti saya bilang tadi, papa, kakak, juga abang bagi saya gitu ya kan. Saya terima kasih ya. Ya, imam bilang. Iya. Karena kita selalu bersama-sama menyembah ke dalam Tuhan. Iya. Begitu loh, Om. Iya. Makasih ya. Sehat-sehat terus ya, Pi. Pasti.